dari blogger, podcast boleh maksudnya dari web, dari YouTube, terus apa lagi? Dari kuis di Twitter bisa, terus kita ikuti, kita follow, lalu kan pasti ada ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu. Selain itu apa lagi? Selain itu kayak blog, kita juga bisa dengan keahlian kita. Contoh, mungkin kalau bisa ini pemrograman, kita bisa jual pemrograman itu. Kalau Mas ini bisa ngedit gambar, buat logo, itu juga bisa dijual. Jadi jualnya nanti bisa lewat web, dan bisa dijual di internet ya pasti. Oke, ini adalah pengertian dari AdSense. Pengertian umum AdSense yaitu program AdSense atau sering disingkat adalah program afiliasi dari Google untuk bisnis internet yang sangat populer di dunia maya. Dengan cara menaruh iklan dari Google di website atau juga ada, siapapun bisa berpartisipasi dan tentunya bisa mendapatkan penghasilan dari Google yang merupakan sasarannya sebesar tadi. Metode yang diberikan oleh PPA atau Google AdSense itu sendiri adalah berupa pay per click atau PPC, di mana pemasangan iklan akan dibayar oleh Google setara dengan jumlah klik pada iklan yang terpasang. Cara kerjanya seperti itu. Nah ini kalau dijelaskan secara di web resmi dari Google itu AdSense memungkinkan Anda menghasilkan uang dengan menempatkan iklan teks dan gambar bersama video Anda. Google otomatis memilih iklan mana yang akan ditampilkan berdasarkan konten video Anda dan Anda mendapatkan uang saat pengunjung rata-rata pengunjung iklan ini. Biasanya kalau Anda sering menemui ketika ada browsing entah itu di web atau di blog, itu muncul kayak sejenis gambar atau itu yang berupa iklan. Nah itu ciri-cirinya apa? Ada yang tahu nggak? Lingkaran. Terus selain itu lingkaran kurang spesifik. Lingkaran apa? Nah, tapi kadang juga kalau gambar itu kadang ada tanda segitiga tidur kayak panah play itu di dalamnya ada I-nya. Nah itu berasal dari Google AdSense. Biasanya dia langsung kalau itu sesuai dari iklannya itu sesuai dari apa yang kita sering cari. Kadang kan kita kalau pas cari buka apa gitu ya, buka apa siap ini kita buka itu dia otomatis akan mereset buka apa. Jadi lebih seringnya apa yang kita cari gitu. Cara pengetahuannya. Nah, AdSense ada dua, itu AdSense akun AdSense non-state sama non-state. Sebelumnya akun non-state ini adalah akun AdSense khusus untuk YouTube, non-state ya. Dan akun non-state itu akun AdSense yang didaftarkan dari blog dan bisa dipasang di YouTube tanpa harus Nah, ini ada. Tapi AdSense non-state lebih mudah didaftarkan melalui YouTube daripada non-state karena harus melalui tahap review yang panjang. Nah, terkadang para blogger lain itu harus istilahnya bekerja keras untuk dapat predikat dari atau dapat approve dari pihak Google. Nah, kalau di akun YouTube itu mungkin kalau bagi saya sudah mengalami itu lebih mudah. Kadang kalau kemarin itu kalau salah saya seminggu di review dan langsung di approve. Oke, nah ini adalah cara daftar ya. Ada yang sudah ada yang login mungkin yang bisa langsung terkonek ke internet itu bisa langsung mempraktekkan ini. Nah, sebelum mempraktekkan ini, langkah download Google AdSense melalui itu yaitu dengan ini, Anda harus mempunyai akun Gmail dulu. Baru masuk dari situs itu,
login menggunakan email. Pilih profil Anda sebelah kanan pojok atas navigator studio itu pilih. Lalu pada halaman berikutnya pilih channel, status dan video. Pastikan akun Anda sudah diverifikasi. Jika belum, ikuti alur yang diatur itu. Nah, seperti ini. Kita pilih di kreator di gambarnya dulu. Setelah sudah daftar di email ya, kita masuk dalam YouTube. Kadang kalau sudah terdaftar, dia langsung di sini ada tampilannya, ada gambarnya. Nah, kita klik di sini. Di sini itu ada tombol kreator. Kita buka di sini. Lalu di sini ada menu khusus dari YouTube. Lalu pilih jalan. Setelah itu kan di sini ini belum masuk ya, belum statusnya masih belum terdaftar. Nah, verifikasi barulah pada tab status dan fitur, klik tombol aktifkan pada monetisasi atau monetisasi PA. Nah, setelah itu setelah Anda mengupload, kalau Anda belum mengupload satupun video di dalam YouTube di saluran Anda atau di channel Anda harus Anda harus mendownload dulu, mengupload dulu. Bisa juga di sini dulu ada fitur tambahan buat. Di sini buat itu bisa Anda setting di situ. Tuh. Setelah sudah terupload, nah kita pilih di sini ada pilihan, kita pilih monetisasi. Pilihan satu. Nah selanjutnya, nah di saluran kita klik di saluran, lalu kita pilih muncul pop up dan pilih enable my account atau aktifkan akun saya. Nah itu adalah caranya. Lalu muncul lagi seperti ini. Nah kita centang semuanya, lalu pilih saya setuju atau setelah selesai itu memonetisasi video, biasanya iklan sudah muncul langsung pada video kita. Tetapi itu kalau cara memfokus nih ke apa? Biasanya 20 cara memfokus dengan layar sampai 20 kali review, maksudnya di video orang dilihat orang berapa kali baru muncul baru muncul iklan kita. Nah supaya akun kita ditindaklanjuti, nah ini ada cara tindaklanjutnya, yaitu mengaktifkan akun kita. Ternyata tadi itu belum diaktifkan, cuma istilahnya mendaftar. Ini harus daftar ulang dulu ya. Nah pada bagian menu monetisasi tadi pilih menu apa ini, bagaimana cara saya mendapatkan uang ya, di Pai, mobil ID Pai, dapatkan penghasilan dan pilih associate and account. Nah di sini kan sudah ada monetisasi, lalu ini diklik dan di sini ada view, biasanya di linknya, ada linknya. Kita klik di sini. Nah setelah itu muncul menu monetisasi untuk diarahkan ke Google AdSense, ke menunya Google AdSense. Nah ini masih nanti akan setelah selesai nanti akan balik ke home-nya YouTube tadi. Oke, setelah tadi diklik di sini lanjutkan. Nah, masuk ke dalam Google AdSense. Nah, ini adalah awal di mana Anda akan memasukkan identitas Anda, alamat, lalu kode pos, lalu dan lain sebagainya secara spesifik nanti ke sini. Nah, ini pilih Indonesia, lalu lanjutkan. Nah, di sini kita akan menyambungkan alamat lengkap kita. Ya. Nah, di step ini kita di SMS dari pihak verifikasi. Biasanya kalau sudah masuk ke tahap ini, kita dapat SMS dari pihak
pihak-pihak ada verifikasi. Biasanya kalau nggak salah itu ada 4 digit, bukan, ada 6 huruf dan digit. Jangan lupa centang di sini lalu setuju. Nah, setelah selesai akun Anda kan ada akun AdSense, sahabat, sudah direview. Nah, biasanya kalau sudah direview itu muncul seperti ini. Itu biasanya kalau muncul itu sudah di sini sudah 20 kali tayang lalu dan lebih. Kalau 20 kali tayang lebih dia akan otomatis akan muncul seperti ini. Bisa juga di samping, bisa juga di tengah, dan ada juga bisa di full. Biasanya itu di skip. Nah kan ada kalau mau kita video tuh skip dulu. Nah, disitulah kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, saya akan coba untuk masuk ke akun saya. Nah, ini adalah akun saya. Nah, terkadang kita itu ada kendala. Nah, kendalanya apa? Kendalanya ketika kita mengupload video, jangan sekali-sekali untuk memasukkan pihak ketiga. Tahu kan pihak ketiga itu apa? Setan. Pihak ketiga setan. Kalau pihak ketiga itu seperti halnya apa namanya? Kalau pihak ketiga itu kayak mungkin video yang diambil dari internet, biasanya itu harus diupload lagi. Nah, itu kadang pihak ketiga juga. Terus dari pihak lalu ada memasukkan musik, bisa juga memasukkan musik dari orang lain. Nah, orang lain kan, nah itu terkadang kita dapat ini kan saya munculkan beberapa bukti bahwa kita itu bisa digugat. Digugat itu bukan berarti langsung dimasukkan diurus ke polisi ya, bukan. Tapi digugat di majelis Google. Jadi nanti diperingatkan dari Google bahwa kita itu melanggar apa namanya? Hak cipta. Nah, melanggar hak cipta. Jadi nanti kita ada di situ nanti yang berhasil dimonetisasi atau yang tidak berhasil dimonetisasi ataupun yang dalam untuk membuktikan kita bahwa itu video kita asli, dengan membuktikan dengan cara menulis bukti-bukti yang sudah ada, seperti saya merekam ini dengan HP saya sendiri, dengan merek ini, dengan tipe ini, kayak gitu. Nah, jadi secara spesifik. Jadi dengan begitu pihak Google akan gangguan ya. Oke, baik. Kalau munculnya seperti ini, jadi video kita banyak sekali ada video kita itu ada yang bisa dimonetisasi, itu biasanya tandanya itu dolar, kurs dolar itu S itu. Terus kalau disilang berarti dia sudah melanggar hak cipta, melanggar pihak ketiga. Jadi di situ ada kandungan hak cipta. Dan kita juga bisa melakukan hal ini. Jadi daripada nah, ini adalah dia bisa manual, bisa otomatis, tapi biasanya saya manual. Ini juga belum. Nah, kalau ini namanya sudah dimonetisasi seperti ini.
ini adalah sinkronisasi, karena ini untuk membuktikan, kita bisa membuktikan bahwa ini video kita sendiri atau video orang lain yang diupload gitu. Jadi kita bisa membuktikan itu dengan cara membuktikan atau menulis di di video ini dengan menulis apa yang kita punya, apa yang kita inginkan. Nah, kalau ini padahal yang rekam saya sendiri, pakai HP saya sendiri, dan yang datang itu saya sendiri. Tetapi ada kalanya kita itu diperbutkan. Berhubung ini videonya bagus dan banyak yang istilahnya banyak yang suka, otomatis orang yang di dekat kita bisa juga, maksudnya yang punya GA juga ya, itu bisa juga mengambil hak alih kita. Gitu. Nah, di sini kasusnya seperti ini, kita bagi tiga, karena yang mengaku itu 3 orang, gitu. Yang mengaku tiga pihak, gitu. Dan saya tidak mau memperpanjang karena prosesnya pasti akan lama. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, bedanya Google Hosted sama Google Hosted tadi apa? Akun hosted sama akun hosted, ada yang tahu? Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Apa Mas Tuhu? Nah, ya, kalau hosted itu buat khusus untuk YouTube. Nah, kalau non hosted itu bisa dua-duanya, bisa buat biasanya itu daftarnya lewat blog dulu, karena tadi usaha kita yang sangat harus review yang lumayan lama itu bisa digabung. Nah, untuk ketika kalau kita sudah punya Google Hosted ingin menjadikan non hosted itu juga bisa. Caranya gini, caranya kita masuk ke channel, masuk ke monetisasi, pilih monetisasi. Nah, di sini ada setting AdSense. Kita coba setting AdSense dulu. Nah, di sini nanti kita akan coba untuk menggabungkan atau merubah akun hosted ke non hosted. Nah, agar nanti blog kita bisa secara otomatis bisa mengaktifkan AdSense-nya tadi. Nah, kita masuk ke setting. Nah, di sini ada personalization setting. Kalau kita pilih di akun kita pilih AdSense. Nah, di kolom inilah kita akan masukkan URL blog kita. Kita masukkan di situ dan nanti tunggulah untuk review dari pihak Google, dari pihak Google AdSense itu. Tapi biasanya itu lumayan lama sih kalau untuk review blog, karena kalau blog itu lebih riskan untuk banyak pihak ketiganya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, singkat, padat, dan kompak. Terima kasih atas partisipasinya, semoga ini bermanfaat. Dan nanti saya coba untuk menghubungi Pak Edi kaitannya dengan absen, ya. Karena kemarin itu mungkin Pak Edinya lihat kok absennya ada yang sudah absen gitu ya. Karena padahal kemarin itu